Selamat pagi. Shalom. Kita akan berdoa. Puji Tuhan, kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia yang selalu baru. Tak habis-habisnya rahmat-Nya buat kita semua. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu pujian, Bapa, Engkau baik, Engkau selalu baik kepada kita. Aku
Tuhan, saya mau bagi dulu bersama-sama. Sebentar kami mau puji memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak puji, dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang saya memuji kebaikan Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Datanglah kepadanya dengan bersyukur. Suka
Kita akan masuk ke pujian firman Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu setia, satu-satunya yang kita andalkan.
segala hal apapun, Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami utamakan. Terima kasih buat pujian pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami kerjakan pada siang hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada surga, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terlebih Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya persilakan. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi untuk mendengarkan akan firman Tuhan, di mana saat ini kita kurang lebih tiga bulan lagi menghadapi wabah corona ini. Dan seperti halnya kita ketahui bahwa dengan adanya wabah ini berdampak pada semua, pada dunia. Kita juga yang bekerja maupun yang beribadah juga berdampak, di mana pemerintah dalam pencegahannya itu banyak hal ya, upaya pemerintah, termasuk juga melarang untuk membuka kegiatan-kegiatan yang sifatnya banyak, dan tempat ibadah juga menjadi salah satunya bagi kita. Dan tentunya semua umat, semua orang yang beragama merindukan untuk mereka untuk beribadah. Tapi karena ini virus sangat berbahaya dan kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah tersebut, dan kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 84 ayat pertama sampai yang kelima. Kita baca bergantian. Mazmur pasal 84 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca secara bergantian dan nanti pada ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Saya mulai. Mazmur 85. Rindu kepada kediaman Allah, untuk pemimpin biduan menurut lagu. Kitab Mazmur Bani Korah. Betapa senangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Akan berdiri Tuhan dalam sebuah rumah, dan berlayang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada kita bersamamu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Kita baca bersama-sama ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasamanya. Di sini dikatakan yaitu Mazmur Bani Korah. Lagu kitab itu adalah alat musik dengan alat musik campur. Di sini nyanyian ini disampaikan oleh Bani Korah. Kalau kita ketahui sejarah dari Bani Korah, itu dia adalah keturunan Lewi.
di mana sempat Tuhan memusnahkan Korah ini karena pemberontakannya terhadap Musa, di mana dia melawan Musa, pemimpin yang dipakai Tuhan tersebut. Dia mengolok, mengapa Tuhan hanya berbicara kepada Musa saja, apa tidak berbicara. Nah, maksudnya itu mungkin Bani Lewi ini ada sedikit iri hati ya, terhadap Musa, sehingga Tuhan musnahkan Korah tersebut. Tapi puji Tuhan, dari keturunannya yang berikutnya, generasi yang berikutnya, Bani Korah ini dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan nama Tuhan, yaitu sebagai pemuji di dalam rumah peribadatan Tuhan. Kalau kita lihat dalam diri kita juga, mungkin kita dulu masa lalu yang tidak baik, tapi saat ini kita berada di dalam rumah Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Di sini kita baca di dalam Mazmur 84 ini, di mana firman Tuhan saya beri judul yaitu kerinduan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam sejarah, di dalam bait Allah pada saat zaman purba, yaitu zaman Abraham, Ishak, dan Yakub, di situ kediaman Allah itu ditandai dengan kehadiran Allah pada saat Allah berbicara melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu dengan disertai bahwa ada suatu suara mimpi yang disampaikan Tuhan, sehingga Abraham, Ishak, dan Yakub situ memberi suatu tanda pada tempat itu, baik itu mesbah, itu mempersembahkan korban. Itu adalah bukti dari kehadiran Allah di dalam menyatakan dirinya kepada umat kesayangannya. Dan pada zaman Musa, bait Allah tersebut ditandai dengan itu tabut Allah, di mana di dalam tabut Allah tersebut ada dua loh, yaitu 10 perintah Allah dan tongkat Harun yang bertunas. Di situ ditaruh di suatu tempat, disalib emas, di situ dibawa pada saat bangsa Israel membara padang gurun dan ditempatkan di suatu kemah. Hingga sampai pada zaman Raja Daud, dan bait suci tersebut itu berpindah-pindah dengan mempunyai tempat. Tapi di dalam kerinduan dari Raja Daud, dia ingin membangun suatu rumah Tuhan, ya, di mana tidak lagi diletakkan pada tenda-tenda, tetapi dibuat suatu bangunan permanen, dan itu terrealisasi pada zaman Salomo anaknya, di mana tempat bait Allah tersebut digunakan sebagai umat bangsa Israel pada saat itu untuk memuji Tuhan, untuk mempersembahkan korban, dan untuk merayakan hari-hari raya keagamaan. Dan perlu kita ketahui pada zaman Tuhan Yesus, sejak Yesus hadir di dalam dunia, di dalam pelayanannya, dia pernah berkata bahwa bangunan bait suci ini akan hancur dan akan dibangun kembali dalam 3 hari. Artinya apa? Dan di situ artinya apa? Situ ada suatu pernyataan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah akan membangun bait suci melalui secara personal, secara pribadi, di mana disertai dengan kematian Tuhan. Pada saat itu tabir bait suci terbelah, di mana antara ruang pemisah, antara ruang Maha Kudus di situ menjadi terbuka. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi pemisah. Dan di sini di dalam Rasul Paulus dikatakan bahwa kita inilah bait suci. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang tidak asing lagi bagi kita.
1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Sejak kita percaya kepada Yesus dan kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ kita di dalam diri kita ada Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang bersemayam di dalam diri kita, dan itu adalah bait Allah. Dan kita tanpa kita sadari bahwa dengan suatu peristiwa ini kita diingatkan Tuhan, kalau kita tidak bisa beribadah di dalam rumah Tuhan, mari bangun bait Roh Kudus tersebut yang ada di dalam diri kita. Melalui apa? Melalui saat teduh, ujian dan penyembahan, membaca firman Tuhan secara pribadi. Di sini kita harus mengambil suatu hikmah, ya, bahwa Tuhan ingin menyatakan kepada jemaatnya, kepada umatnya secara pribadi melalui hubungan pribadi dari Tuhan tersebut. Karena kita ketahui bahwa pada saat kita nanti dipanggil Tuhan, itu kita tidak berdasarkan atas nama keluarga atau atas nama denominasi gereja atau atas nama kelompok, tapi secara personal dalam diri kita, dan kita berhadapan muka dengan Tuhan. Ini yang harus kita ketahui. Mari kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan di sini ada suatu pesan dari Tuhan yang menyatakan bahwa di dalam diri kita mari kita jalin hubungan tersebut, supaya kita boleh mengetahui akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam diri kita, yaitu dengan membangun mesbah keluarga. Dan marilah kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Seperti halnya di dalam kitab Mazmur yang lainnya dikatakan, kalau kita merindukan akan kehadiran di situ, ditulis oleh Raja Daud, yaitu suatu kerinduannya diibaratkan sebagai seekor binatang rusa yang merindukan air. Kalau kita melihat rusa tersebut merindukan air untuk diminum, kita lihat aja di animal acara TV ya, mungkin binatang-binatang yang lemah semacam kuda atau mungkin rusa kan. Mereka pada saat minum, mereka tidak tahu bahwa mereka itu diancam oleh binatang buas yang ingin menerkam mereka. Ini adalah suatu gambaran yang baik dari Raja Daud. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita haus akan kehadiran Tuhan, kita dengan melakukan saat teduh, bangun mesbah keluarga, tanpa memusingkan akan keberadaan yang ada di luar, masalah. Memang masalah itu harus diselesaikan, tapi tidak harus kita berlarut di dalamnya. Kita serahkan kepada Tuhan. Ibarat kita seperti rusa yang minum, yang dahaga dan minum aliran sungai. Dia tidak menghiraukan bahwa dirinya terancam atau dia dalam masalah atau hal yang lainnya. Dia fokus hanya kepada air minum yang dia minum. Demikian juga dengan kita. Yesus adalah air yang hidup. Pada saat kita minum aliran air hidup tersebut, kita menjadi disegarkan. Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Seringkali kita disibukkan dengan kebutuhan hidup kita. Kita disibukkan dengan pelayanan kita. Kita disibukkan dengan keluarga kita, tanpa kita menghiraukan. Wah, apalagi yang di rumah ya. Mungkin yang di rumah, wah sudah lama nggak begitu. Mereka sangat rindu, pasti rindu. Di sini melalui pagi ini saya menyampaikan pesan bahwa bait Allah, bait Roh Kudus itu ada di dalam diri kita semua. Mari kita bangun melalui saat teduh, penyembahan, pujian, dan Tuhan mau
kehidupan secara pribadi kita, untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah keadaan dunia ini biar berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan kita boleh minum aliran sungai Tuhan supaya kita boleh dipuaskan. Sebagai kesimpulan dari khotbah pada pagi hari ini, di dalam peristiwa ini di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk mengukur sebagaimana dekat hubungan kita dengan Tuhan. Dan jika kita merasa jauh dari Tuhan, mari kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Orang-orang di luar sana, baik tenaga medis mungkin merindukan keluarganya, baik kalau kita kemarin liburan kita nggak bisa bertemu, mereka merindukan keluarganya. Dan di sini kita mau belajar, kita merindukan akan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Dan saya beri kesaksian sedikit, hampir 1 tahun yang lalu, dan Joshua bisa hampir 1 tahun yang lalu saya ikut rekreasi sama pabrik di Bali. Anak dan istri saya nggak ikut, karena hubungan anak dan orang tua ini kan erat, setiap hari ketemu. Kalau saya istirahat kadang datang ke rumah, kadang kalau nggak datang ditelepon. Ini adalah suatu hubungan di mana saat saya pergi kurang lebih 3-4 hari telepon terus. Kalau telepon nggak diangkat ngambek. Bahkan saya diceritain oleh mertua saya itu kalau habis terima telepon dia tuh lari ke kamar, katanya nangis. Nah, itu adalah suatu hubungan dari orang tua dan anak. Demikian juga pada suatu perumpamaan anak yang hilang, di mana anak yang jauh untuk memboroskan harta warisannya, tapi di situ seorang ayah merindukan anaknya untuk pulang. Dan pada saat dia pulang, ayah tersebut menerima anak tersebut dengan tangan terbuka. Demikian juga dengan diri kita. Seberapa jauh diri kita dengan Tuhan saat ini, dan melalui peristiwa ini Tuhan boleh ingatkan kepada kita untuk kita boleh membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, melalui firman yang singkat ini kita boleh bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, dengan melalui saat-saat hidup kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan aku.
kami. Seperti rusa yang merindukan air, senantiasa kami juga merindukan Engkau. Kami bawa keluarga kami lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati lewat ibadah keluarga yang kami adakan setiap hari, baik ibadah di tempat ini maupun di jemaat-jemaat Tuhan yang belum memberikan waktu untuk beribadah bersama keluarga. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh diberkati oleh kebenaran firman dan puji-pujian, dan hadirat Allah boleh hadir di dalam setiap keluarga-keluarga Kristen. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang sudah disampaikan Tuhan, biarlah boleh memberkati hamba-Mu di dalam keluarganya, usahanya, mata pencarinya, apapun yang dikerjakan, membuat keluarga Bapak Sugeng ini boleh berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Kami semua yang sudah mendengarkan boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang kami akan memberkati rumah Tuhan dengan setiap persembahan yang sudah kami persiapkan. Biarlah boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan naikkan pujian, dialah segalanya dan persembahan di jalan. Dialah segalanya yang bagiku, dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya yang selamatkanku. Dialah segalanya yang bagiku, seperti air madu dari batu bara, dicincin air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus mari, dicincin air madu yang manis, seperti air madu dari batu bara, dicincin air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus mari, dicincin air madu yang manis, dicincin air madu yang manis, dicincin air madu yang manis. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sugeng buat berkat firman yang sudah diberitakan. Tuhan memberkati. Minggu depan kepada ibadah keluarga Pak Suri tempat ini disertai jamuan kudus bisa dibagikan pada jemaat yang tidak bisa hadir, ya, atau nanti kita sampaikan lewat grup, ya. Semua boleh menikmati tubuh dan darah Yesus dalam kondisi pandemi ini. Kita tetap diberkati oleh Tuhan, ya. Mari kita undang bagi berdiri, kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Nanti kita disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Adi Rajko. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
semua sudah diberkati melalui pujian, melalui kesaksian, dan melalui haleluya kebenaran akan firman Tuhan. Dan kami semua haleluya yang hadir di gereja, baik yang saat ini buat jemaat masing-masing di rumahnya, juga menerima berkat langsung daripada firman Tuhan dan pujian dan kesaksian. Dan kami percaya Tuhan, hanya sementara waktu kami tidak bisa beribadah, dan pada saatnya haleluya kami bisa bersatu kembali, haleluya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersama-sama jemaat haleluya untuk berdoa kepada bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Insinyur Joko Widodo dan wakilnya, dan seluruh pejabat-pejabat yang tertinggi dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati, boleh dipersatukan, taat dan setia apa yang sudah dipercayakan oleh Bapak Presiden dan Insinyur Joko Widodo, dan mereka boleh melakukan dengan taat dan setia. Kami percaya Dia adalah wakil daripada Allah. Kami semua harus haleluya menghormati, takut akan Tuhan yang Tuhan sudah mempercayakan, supaya hidup kami semakin hari semakin diberkati Tuhan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak menjadikan ekor, tapi Tuhan menjadikan kepala, dan bangsa kami boleh dipulihkan dari wabah yang jahat ini. Dan kami percaya perekonomian, haleluya, dan semua yang terdampak dari virus yang jahat ini semua boleh terbaik lagi, boleh haleluya beraktivitas kembali, baik UKM, baik pedagang-pedagang yang besar, menengah, sampai yang terkecil, semuanya boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua yang hadir diberkati Tuhan, sehat, panjang umur, rezeki berkelimpahan, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan kami percaya Tuhan tidak menjadikan ekor, Tuhan menjadikan kepala. Terpuji nama Tuhan. Kami tetap menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja Jemaat Kristus Ajaib. Tuhan yang punya, Tuhan yang membela, dan Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk tetangga kanan kiri dari gereja Jemaat Kristus Ajaib. Semua diberkati sehat, panjang umur, rezeki berkelimpahan, dan warga Makarya Winangun seluruhnya, haleluya, dan sekitar dari warga Makarya Winangun semuanya juga diberkati sehat, panjang umur, rezeki berkelimpahan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat mujizat Allah, damai sejahteranya dan kepenuhan Roh Kudusnya, kasih sayangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya.